Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Rahayu Panupi dari SMP Islam Plus Nurul Hikmah Trenggalek, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 136 Kabupaten Trenggalek. Kali ini saya akan mewawancara rekan sejawat saya sebagai salah satu tahap dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi kelas. Kali ini rekan sejawat yang akan saya wawancara yaitu Bu Ria Septin Anggraini, guru prakarya SMP Islam Plus Nurul Hikmah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Maaf ini saya mengganggu sedikit waktunya, tapi ini tadi sedang tidak ada jam ya, Bu ya? Tidak ada, Bu. Oh ya, jadi aman nggih? Aman. Oke. Sehat nggih? Alhamdulillah. Ya. Kemarin sepertinya baru tidak masuk sakit. Iya, Bu, kemarin sakit saya. Tapi tensinya turun. Oh, tensinya turun. Iya. Ya, cuaca mungkin sedang nggak baik, Bu. Iya, mungkin. Jadi apa ya? Di badan itu terasa nggak fit gitu ya. Oke. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, saya akan melakukan supervisi akademik di pembelajarannya Bu Ria prakarya nggih. Ini nanti untuk kelas berapa, Bu? Untuk kelas 8. Kelas 8. Iya. 8A atau 8A ya. Oke. Oke. Dan ini sebelum nanti observasi di kelas, Bu, saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Bu Ria gitu nggih. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa supervisi akademik ini tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan ya, Bu ya. Iya. Jadi ini adalah cara untuk panjenengan juga saya gitu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar kita bisa mengajar yang berpihak pada murid gitu ya, Bu ya. Iya. Oke. Jadi tadi di kelas 8A gitu. Oke. Kelas 8A. Oke. Untuk prakarya ini tujuan pembelajarannya apa, Bu, nanti pada saat panjenengan observasi itu nanti? Yang pertama Atau itu, babnya gitu, Bu? Oke. Tentang babnya itu tentang limbah keras. Oh, limbah keras. Oke. Oh ya, saya malah baru dengar ini, Bu, ada limbah keras ini, Bu. Limbah keras. Iya. Nah, nanti tujuannya yang pertama itu anak-anak dapat menjelaskan pengertian dari limbah keras itu sendiri. Oh, oke. Oke. Kemudian Yang kedua itu anak-anak dapat memilah-milah menentukan jenis-jenis dari limbah keras itu. oh, oke. Jenis-jenis limbah keras. Iya. Saya jadi penasaran, Bu, ini limbah keras itu contohnya apa kalau Itu dibagi menjadi dua. Oh, Yang ya. pertama itu limbah keras organik dan yang kedua itu limbah keras anorganik. Yang organik itu Yang organik itu seperti keras itu maksudnya apa? Bahannya keras ya, gitu atau dari misalnya tempurung kelapa, terus Oh, alah. Ya. dari kayu itu termasuk dalam jenis limbah keras ya? organik. Oke. Jadi tadi tujuannya yang pertama itu menjelaskan pengertian Iya. dari limbah keras itu sendiri. Yang kedua tadi Jenis-jenis oh ya. limbah keras. Oh, oke. Menjelaskan jenis-jenis ya, Bu. Iya. Jenis limbah keras. Terus ada lagi tadi yang memilah-milah. Oh, berarti memilah-milah itu maksudnya masuk dalam jenis-jenis. oh iya, mengidentifikasi jenis-jenis ngoten gitu. Oke. Ini cukup menarik ini sepertinya ya. Karena kan limbah itu kan kayaknya sampah gitu. Tapi kalau tempurung itu kan masih bisa Masih dimanfaatkan bisa, ya, Bu, ya. masih bisa. Oke. Ya. Terus di akhir pembelajaran nanti dengan tuh mengharapkan anak-anak itu keterampilan atau pengetahuan apa, Bu, yang pengen jenengan kembangkan gitu. Anak-anak itu di akhir nanti meskipun mungkin tidak selesai 1 jam 2 jam pelajaran nggih, satu kali pertemuan nanti di akhir nanti pengembangannya itu apa, Bu? Keterampilan yang ingin dikembangkan itu. Penampilannya nanti anak-anak bisa memilah-milah jenis sampah itu dimasukkan ke dalam jenis limbah keras organik ataupun anorganik. Dan nantinya setelah dipilah-pilah itu nanti akan tahu cara pengolahannya yang tepat itu seperti apa. Oh, geng. Berarti nanti terampil untuk mengolah gitu ya berarti. Oh, iya. Oke. Ya, memilah kemudian nanti bisa akhirnya itu bisa mengolahnya. Iya. Apakah mungkin nanti sampai ke area menjualnya menjadi bahan yang
ekonomis itu atau gimana Iya. Bu nanti? Iya. Sampai ke situ Sampai juga ke ya situ berarti ya? juga. Oh menarik ini Bu. Iya, makanya yang berbau-bau ekonomi itu biasanya kan menarik ya. Ya. Mengolah bahkan nanti bisa menjadikannya barang ekonomi gitu ya Iya. Bu ya. Oke. Betul. Oke. Ya terus kalau kita mau masuk kelas itu kan biasanya selalu ada sesuatu yang kita persiapkan gitu. Iya. Kalau boleh tahu nanti ini Bu Ria apa yang sudah dipersiapkan? Rencananya apa yang akan dipersiapkan untuk masuk kelas itu? Ya, yang pertama yang jelas perangkat pembelajaran. Iya, perangkat pembelajaran. Oke. Terus media yang saya gunakan itu nanti saya menggunakan LCD. Oh, Nanti oke, saya oke. tayangkan beberapa contoh Oh ya. limbah seperti apa. Nah, terus nanti anak-anak saya beri contoh beberapa limbah. Itu saya campur. Nah, nanti Oke. anak-anak itu setelah melihat video nanti memilah-milah. Oh ya. Gitu. Berarti nanti panjenengan itu membawa contoh benda Iya, aslinya itu iya. ya. Oh iya iya iya. Oke ya. Berarti tadi ada perangkatnya, berarti Iya. ada RPP gitu ya Bu, RPP. ada RPP, terus kemudian tadi ada apa LCD gitu ya LCD, tampilannya ya. iya. Kemudian nanti membawa benda aslinya aslinya. untuk contoh dipilah-pilah gitu. Iya. Oke. Terus nanti apa ya agar tercapai tujuannya kan pasti jenengan pakai strategi. Nanti Iya. strateginya gimana Bu? Apakah berkelompok atau gimana Ya, nanti mungkin? untuk memudahkan itu saya nanti rencananya ingin mengelompokkan anak menjadi beberapa kelompok, tapi itu nanti kelompoknya yang kecil saja Bu, soalnya kan untuk memilah-milah itu juga tidak terlalu sulit. Oh ya, apalagi untuk kelas 8 Nah, gitu. untuk kelas 8. Oke. Nanti barangnya juga menggunakan barang-barang di sekitar kita Iya, di gitu ya sekitar Bu? sekolah juga. Oke. Berarti strateginya menggunakan pengelompokan itu ya Iya. nanti. Oke. Terus menurut Bu Ria ini apakah akan ada kesulitan Bu nanti di tengah-tengah itu, atau mungkin berdasarkan pengalaman panjenengan mengajar kelas yang sebelumnya itu untuk materi yang ini tuh apa ada kesulitan gitu? Untuk kesulitannya itu Bu, saat anak-anak itu kalau yang pengalaman dari yang saya dulu memang sudah dia tuh mengerti ya Bu pengertiannya, misalnya limbah keras organik itu yang seperti ini loh, yang seperti ini. Nah nanti waktu anak-anak itu terjun untuk memilah sampah itu di sekitar sekolah kemarin, nah itu anak-anak tuh masih bingung Bu, antara kan kemarin ada pecahan keramik, nah Bu ini tuh termasuk yang masuk yang organik apa organik gitu. Masih rancu Bu. Masih rancu. Iya. Oh iya. Oke. Kesulitannya. Geng. Oke, kalau yang lainnya mungkin ada anak-anak yang biasanya kan kalau pengelompokan tuh ada anak yang apa ya Bu, Iya. kurang bisa itu gimana Bu? Iya. Ada enggak yang seperti itu anak-anak Ada, itu? biasanya itu anak itu tidak mau yang dikelompokkan sama Oh, tidak mau sama yang ini. Geng. Terus kira-kira untuk agar tidak terjadi lagi gitu Bu, pengennya kan kita lebih baik gitu ya Pak. Untuk yang ini kali ini yang akan jenengan ini kira-kira jenengan punya strategi apa biar ya anak tidak seperti itu lagi gitu Bu, gimana? Ya, sebelumnya saya sudah saya sudah kasih misalnya penguatan ya Bu, sebenarnya kita tuh semua tuh sama-sama belajar sama penguatan itu. Nah, terus anak-anak mulai terbuka pikirannya, oh iya sama loh, aku ki kelompokan sama yang ini sama itu sama saja, sama-sama bekerja juga dalam satu kelompok. Sebetulnya kan memang berkelompok itu kan bagus ya untuk pengembangan sosial emosional anak itu bagus, cuman ya anak namanya dia tidak apa-apa, itu memang tantangan yang yang harus kita hadapi ya. Oke. Jadi ini untuk observasi saya nanti di kelas. Jadi ketika pas observasi nanti panjenengan sudah siap ya. Oke. Ya, nanti kita bikin jadwal agar tidak mengganggu jadwalnya panjenengan, atau pas panjenengan ada di kelas itu kan berarti nanti saya observasinya. Oke. Ya, terus nanti berarti di RPP-nya itu juga panjenengan sertakan ya solusi mungkin agar tidak terulang yang kemarin itu juga sudah ada di RPP-nya gitu. Nanti kita bisa diskusi RPP-nya ya Bu nanti. Oke.
Saya kira itu saja Bu. Sepertinya panjenengan sudah siap gitu. Nanti semoga kita bisa segera bertemu untuk panjenengan mengajar dan saya untuk mengobservasi. Nanti nggak usah deg-deg Bu. Kan memang istilahnya itu supervisi Bu, tapi sebetulnya ya ini kan untuk kepentingan panjenengan dan juga untuk kepentingan saya, dan dalam supervisi ini kan kita setara Bu, intinya kan kita sama-sama guru, dan jadi harus ya nanti kalau panjenengan merasa ini saya dinilai gitu, enggak Bu, jadi kita ini setara gitu istilahnya, di supervisi itu setara, kita bicarakan bersama apa yang perlu kita perbaiki gitu ya Bu. Ya. Oke. Terima kasih Bu Ria, semoga nanti observasinya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Oke, nanti RPP-nya bisa kita diskusikan Bu setelah ini. Oke. Terima kasih Bu Ria. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Seperti biasa, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Jamai mustahil tidak doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Oke, saya lanjut dulu ya. Nabila ada. Nanda ada. Erin ada. Eva ada. Kesya ada. Husnatul ada. Laila ada. Sada Soleh Monica ada. Ratna ada. Redan Talita ada. Febi Wahyu ada. Jessica ada. Sevia ada. Oke, lengkap ya. Oke. Pada pagi hari ini sudah dapat pelajarannya apa? Ya. Nanti lupa. Lanjutkan lagi loh. Hari ini kita akan mempelajari prakarya.
limbah keras itu dibagi menjadi berapa toh? Dua. Apa saja? Pintar-pintar ya. Oke. Kalau yang limbah keras yang berasal dari alam, coba itu pengertian limbah dari alam. Organik. Contohnya, ada bisa memberi contoh satu saja. Kerang hijau, kerang hijau. Sedangkan dalamnya itu masih bisa dimasak. Cangkang kerang. Oke. Nah, limbah keras organik itu adalah limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kejal, solid, kuat dan tidak mudah berubah bentuk. Jadi limbah keras organik ini bahannya padat kan, tidak bisa dirubah dengan sendirinya. Jadi membutuhkan suatu proses. Paham kan? Oke. Nah selanjutnya tidak mudah terurai. Jadi tidak bisa terurai. Jadi misalnya kayak kemarin yang semester lalu kita kan mempelajari tentang limbah lunak organik. Nah itu kan seperti sisa sayuran, kan biasanya itu bisa membusuk sendiri, bisa terurai sendiri, ya kan? Nah kalau limbah keras organik itu tidak mudah terurai, jadi lama. Oke, selanjutnya, nah ini contoh-contohnya. Yang pertama, apa cari Ki? Cangkok, apa saja? Cangkok, terus ada apa? Bahasa kita kan biasanya pakai cangkok. Nah, bahasa Indonesia yaitu tempurung kepala. Tidak salah yo. Yang kedua, apa lagi? Tulang rehan. Ya enggak. Ini tulang. Oke, kita nih. Kerupuk gadung masih mentah tapi bukan ya. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan contoh-contoh limbah keras organik. Jadi yang berasal dari alam. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang limbah keras organik yang selanjutnya yaitu apa caranya? Oke, potongan kayu. Selanjutnya apa ini? Tulang sapi. Nah, sekarang ganti. Kalau yang tadi limbah keras organik, sekarang limbah keras anorganik. Oke. Nah, jadi ini kebalikannya dari limbah keras organik tadi. Kalau limbah keras anorganik yaitu apa? Terus berwujud keras, padat, sangat sulit diuraikan dan tidak bisa membusuk. betul. Nah, kalau tadi limbah keras yang organik tadi lama-kelamaan itu masih bisa membusuk, sedangkan yang anorganik ini tidak bisa membusuk sama sekali. Dan prosesnya itu untuk membuat suatu karya, untuk penghancurannya itu membutuhkan suatu alat yang khusus dan suatu teknik khusus. Nah, ini proses penghancuran limbah harus menggunakan teknologi tertentu seperti yang pertama, nih pemanasan, jadi dengan dipanas nih. Nah, yang kedua dengan dan yang ketiga dengan dihancur dhisik, nanti bisa diolah dengan bentuk yang berbeda.
Action. Oke, materi sudah saya sampaikan. Sekarang saya akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk yang cowok menjadi satu kelompok, terus yang cewek ini tidak satu kelompok satu ya. Terus Nanda, Vita sama Laila kelompok 2, Kesha kelompok 3, Wahyu kelompok 4, Jessica and the gang kelompok 5. Oke. Silakan keluarkan satu lembar kertas. Kemudian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk tangan. Oke. Dari jawaban kelompok 2 tadi, apakah ada yang sama? Sama? Sama semua? Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Kalau jawabannya sama, berarti jawabannya memang sudah tepat. Oke, tepuk tangan. Kita bahas bersama-sama. Nomor 1, jenis bahan limbah keras. Yang pertama yaitu Oke, persamaan dan perbedaannya sudah dijelaskan oleh kelompok sama semua. Oke. Yang ketiga, oke, untuk materi yang selanjutnya nanti di rumah silakan untuk membaca-baca dan boleh mencari dari internet tentang proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Nah, nanti bahan limbah keras tersebut bisa digunakan untuk produk apa saja. Hasilnya untuk apa saja? Misalnya tulang ikan bisa dibuat untuk khas bunga, atau bisa dibuat menjadi kursi, atau bisa dibuat menjadi pajangan. Nah, gitu. Silakan ya nanti dicari materinya itu. Produk kerajinan dari bahan limbah keras, bisa organik, bisa juga limbah keras atau organik. Paham? Oke, silakan tadi hasil kerja kelompoknya dikumpulkan ke depan. Hasil kerja kelompoknya tadi. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, silakan saja datanya kembali hasil ke sini. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Sekian yang dapat Bulia sampaikan. Semoga kita dapat bertemu lagi di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat dan tidak terlalu apapun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Niken. Selamat pagi Bu siapa namanya? Bu Tia. Sehat Pagi, nggih? Pak. Sehat semua. Alhamdulillah, ya, sehat, Pak. Sama panjenengan nggih.
Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Kalau dan hari ini bisa mendampingi Nggih, matur suwun lah. Bagaimana pembelajaran anak-anak? Alhamdulillah aman. Tetap bisa berjalan ya, walaupun Nggih. Bu Niken sebagai calon guru penggerak, proses progres yang dilaksanakan tetap bisa berjalan. Ya, alhamdulillah. Kalau pas Senin saya kan mengajar kelas 9 dan kelas 7 Pak. Jadi kelas 9 kan sudah selesai pembelajarannya, terus sudah agak longgar. Terus biasanya kalau hari Senin kelas 9, terus karena kelas 9 sudah selesai KBM-nya, terus sekolah hari Senin ini mau longgar. Insyaallah mboten mengganggu jadwal mengajar. Kalau Bu Ria ngajar apa ya? Saya ngajar prakarya. Oh, prakarya. Kegiatannya Bu Niken ini bagaimana menurut Bu Ria? Sangat baik, sangat memberi contoh kepada guru-guru yang lain. Kemarin sudah melaksanakan kegiatan ini ya, Ya. supervisi akademik. Iya, sudah. Bu Niken supervisi penjenengan dalam kegiatan sebelum pembelajaran, saat pembelajaran, dan ini saatnya evaluasi refleksi untuk apa yang harus dikembangkan, apa yang ditegakkan. Jadi saya akan melihat Bu Niken bagaimana progresnya dari kegiatan supervisi akademik ini di akhir kegiatannya, apa yang harus dilakukan, memberi motivasi apa, merefleksi apa kepada Bu. Ya. Baik, kalau begitu silahkan, nanti saya akan mengamati ya. Saya tetap duduk di sini ya. Itu Pak. Nanti ya sekali waktu saya agak menjauh dari penjelasan supaya ini bisa leluasa dengan. Silahkan Bu Niken, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ria. Nggih. Ini tadi baru selesai dari kelas 7 nggih? Iya, dari kelas 7. Nggih. Seperti yang saya sampaikan ke panjenengan kemarin, untuk yang ketiga ini, pertemuan kita ini kan sudah yang ketiga nggih Bu. Yang pertama sudah ngobrol-ngobrol yang pra observasi itu. Kemudian pas observasi juga kita ada ngobrol sedikit. Nah sekarang yang ketiga Bu. Gimana Bu waktu observasi ini Bu? Menurut panjenengan sesuai ya antara yang panjenengan inginkan dengan apa yang sudah terlaksana pada saat KBM yang observasi itu? Alhamdulillah sesuai Bu. Sesuai gitu ya. Apa ada sesuatu yang menurut jenengan itu perlu direfleksikan, gimana Bu? Dikaitkan dengan keinginan panjenengan mengembangkan ini, terus RPP-nya panjenengan termasuk juga dengan media yang sudah disiapkan itu apa menyasar begitu atau bagaimana? Gimana jenengan perasaannya? Rasanya sebenarnya sangat antusias ya Bu anak-anak itu. Terus saya juga sendiri sangat bersemangat dengan media pembelajaran yang saya gunakan. Nah, tapi ada satu atau dua anak itu mungkin yang kan karakter anak itu berbeda-beda ya mungkin. Nah, seperti itu ada yang sangat antusias dengan saya tampilkan video-video contoh-contoh jenis-jenis limbah. Nah, ada anak itu yang kayak kurang antusias gitu Bu, mungkin kayak oh alah lah aku loh iki yo genero di rumah. Nah, seperti itu Bu. Ya, Oke, jadi gini ya Bu, jenengan itu merasa kalau di awalnya pada saat di EPP itu panjenengan berharap gitu ya, tujuannya itu menggunakan media untuk menarik minat siswa gitu. Tapi pada saat dilakukan gitu maksudnya, praktekkan gitu masih ada beberapa siswa yang seperti itu ya. Kalau menurut jenengan kenapa kok siswa-siswa itu gitu itu? Mungkin karena dari videonya sendiri kan kurang menarik Bu. Soalnya kemarin juga saya bikin hanya sebagian contoh, misalnya pengertian langsung ke contoh, tidak ada mungkin pertanyaan yang memantik untuk siswa tersebut untuk menjawab sendiri. Kan kemarin sudah saya sediakan gambarnya apa. Nah, anak-anak itu tinggal nanti menyebutkan itu contohnya apa. Nah, mungkin anak-anak itu lebih tertantang kalau mereka itu mencari contoh sendiri. Gitu. Kalau dari segi penggunaan laptop, LCD atau mungkin kemarin tuh apa menggunakan speaker Bu? Tidak
Enggak ya? Itu gimana menurut jenengan? Penggunaan LCD, terus alatnya maksud saya. Kalau dari videonya kan seperti katanya jenengan tadi mungkin menurut jenengan videonya kurang menarik gitu ya Bu. Iya. Kalau dari penggunaan alatnya itu bagaimana Bu? Menurut jenengan mempengaruhi enggak itu? Sangat mempengaruhi. Gimana kalau Karena yang kemarin itu? suaranya itu tidak terlalu jelas. Jadi Oh, untuk biasanya iya, anak-anak iya, yang iya. cowok itu bagian yang belakang itu selalu Iya. dengar. Kemarin kelas 8 ya? Oh, kelas 8A. Oke. Oh, berarti dari segi persiapannya juga ya. Prepare-nya itu mungkin butuh ada, menurut jenengan itu ada sesuatu yang memang kurang ngoten nggih jenengan. Oh, oke. Terus selain itu mungkin Bu, selain apa? Video, terus kemudian alatnya itu yang mungkin menurut jenengan kurang ini ya, yang menurut jenengan itu kurang ini yang kurang begini, ini yang kurang speakernya ya kemarin ya. Gini, oke. Jadi menurut jenengan itu ya Bu. Iya. Nah terus kalau hal-hal yang lain bagaimana? Langkah-langkahnya bagaimana Bu? Langkah-langkah di antara RPP dengan langkah-langkah proses pembelajarannya bagaimana Bu? Ada perbedaan atau ada masalah gitu? Tidak ada Bu. Untuk langkah-langkahnya itu ya sudah sesuai. Sudah dengan sesuai, RPP, ya. yeah. Cuma ya itu Bu, anak-anak kalau kita sedikit kayaknya ayo dikerjakan, kan nggak sakset. Nggak sakset ya. Kalau dari topik kan sebenarnya menarik ya Bu ya topiknya itu kemarin. Terus kelihatannya jenengan juga datang tepat waktu, terus kemudian juga sudah siap dengan membawa alat-alatnya. So, anak-anak sepertinya juga kelihatan kalau seneng gitu kan pelajaran prakarya gitu. Wah ini menarik ini sama beliau gitu ya. Gini. Kalau langkah-langkahnya oke. Terus tentang strateginya itu yang kemarin kan pada saat kita observasi kan kita ngobrol tentang panjenengan itu selain meningkatkan pemahaman, minat juga itu panjenengan pengen meningkatkan sifat rasa gotong royongnya anak-anak itu ya kemarin itu. Gimana itu? Menurut jenengan waktu yang kemarin itu pakai strategi apa Bu kemarin panjenengan itu? Pakai strategi Diskusi. Oh, gotong royongnya pakai diskusi kelompokan ya kemarin ya. Itu gimana Bu? Panjenengan? Kalau menurut saya kemarin juga belum terlalu maksimal juga Bu. Soalnya anak-anak itu masih sangat sulit untuk misalnya kamu gabung sama kelompok ini itu masih sangat sulit. Soalnya anak-anak itu masih pilih-pilih. Pilih-pilih, aku nggak mau Bu sama ini, nggak mau sama ini. Iya. Oh, padahal kan pengennya panjenengan anak-anak itu bisa bergaul dengan siapapun anggota kelompoknya gitu ya. Oke. Terus menurut jenengan kenapa kok begitu? Anak-anak kok waktu kelompokan itu kok pilih-pilih terus akhirnya tidak maksimal itu kenapa Bu? Menurut jenengan? Masalahnya mungkin karena yang pertama itu waktu kan ada yang mondok ya Bu. Nah itu mungkin mintanya itu sama yang grupnya yang sama anak-anak yang buat pondok itu sama anak yang buat pondok seperti itu. Nah, jadi mungkin teman perasaannya teman antara kelompok satu dan kelompok lainnya itu mungkin yang tidak bisa terjalin ada yang Oke. Jadi kalau dari ini ya Bu, saya ulangi kembali. Jadi kalau menurut Bu Lia itu permasalahan itu pertama di RPP kan panjenengan sudah menyiapkan media, harapannya bisa menarik minat semua siswa. Ternyata masih ada siswa yang kurang berminat karena menurut panjenengan videonya kurang menarik, kurang ada romantik gitu ya Bu. Mungkin pertanyaan romantik. Terus kemudian juga mengenai suara dari videonya itu kurang terdengar oleh anak, apalagi anak laki-laki di bagian belakang kan biasa mereka mungkin anak laki-laki tidak ada ya Bu. Anak laki-laki itu sepertinya perlu sentuhan langsung gitu mungkin ya. Terus juga dari kelompokan masih ada permasalahan ya. Gitu ya Bu. Iya. Betul begitu ya Bu. Nah, terus kalau menurut Bu Ria sendiri ya kita mulai dari yang pertama tadi ya Bu. Iya. Mengenai media yang kurang menarik, padahal menurut jenengan video itu sudah menarik. Itu menurut jenengan gimana Bu solusinya? Kan tadi menurut jenengan kurang ada ada
pertanyaan pemantik. Nah, itu gimana Bu nanti untuk ke depannya menurut jenengan? Perlu dikasih apa video itu biar lebih menarik gitu? Misalnya saja gambar ya Bu, gambar misalnya contoh sampah, limbah itu. Nah itu nanti bawahnya itu saya beri misalnya ilustrasi. Mungkin anak-anak lebih tertarik dengan belajar ilustrasi. Bagus Bu itu Bu. Ya sebenarnya kan bagus ya gitu ya. Ya nanti bisa ditambahkan gitu ya. Berarti ditambah ilustrasi. Terus apa lagi Bu? Kalau yang terkait videonya itu? Kalau untuk yang video itu nanti mungkin Bu Ria nih kalau saya potong dikit ya. Kalau ceritanya anak kelas 9 kan Bu Ria itu ahli membuat video-video di Canva gitu. Itu sebenarnya bisa loh Bu itu ya dipakai itu kan jenengan sudah ahlinya gitu. Kemarin itu atau video bikinannya jenengan sendiri itu atau ngambil dari internet Bu. Oh iya. Bukan pikiran saya sendiri. Oke. Kalau lain kali itu bagaimana? Ya ini hanya saya jadi ingat anak-anak kelas 9 itu pernah cerita Bu Ria itu pinter loh buat video dari Canva gitu kalau katanya anak-anak. Ya oke. Tadi yang pertama ilustrasi ya Bu. Ya. Terus apa lagi Bu? Ya mungkin itu Bu nanti saya coba bikinkan sendiri Bu. Nah. Saya edit. Iya. Kan biasanya Bisa loh, Bu Ria ini bisa loh. Kemarin kelas 9 juga ini loh Bu jadinya Mas ujian praktek kemarin. Oh iya ini bagus ini anunya videonya. Masuk banget ini kalau diupload bisa FYP ya anak-anak itu. Ya terus gimana Bu? Tadi yang pertama dikasih ilustrasi, yang kedua lanjutkan mungkin membuat sendiri gitu ya, biar lebih mengenal. Ya, terus nanti kan bisa nanti soundnya itu kan yang bisa menarik perhatian anak-anak. Biasanya kan anak-anak sukanya sekarang yang jeduk-jeduk gitu. Oh iya. Oh iya. Kan bisa menarik perhatian. Oke. Terus yang terkait dengan yang masalah kedua tadi penggunaan speaker mungkin bagaimana Bu itu? Itu nanti ya. Solusinya menurut jenengan? Itu nanti memang yang paling efektif memang waktu penampilan video itu harus ada hubungan speakernya. Nah, nanti coba pertemuan yang akan datang itu saya lengkapi dengan speaker. Jadi suaranya biar merata satu kelas. Oke. Ya, memang ya anak-anak usia kelas 8 itu kan memang ya suara yang menarik itu perlu dulu sebelum mereka menikah gitu ya Bu. Oke. Terus terkait yang permasalahan ketiga tadi gimana kalau menurut dia mengenai bagaimana anak-anak itu agar betul-betul kuat gitu rasa gotong royongnya kalau berkelompok. Kalau sebenarnya kan kalau kita lihat kalau di luar kegiatan kelompok sebenarnya sudah cukup bagus anak-anak seperti piket gitu yang membuang sampah itu kan sudah cukup bagus. Tapi kalau memang di kelas ini butuh ya Bu ya. Ya sosial emosional berkelompoknya itu loh ya, gotong royongnya itu loh Bu. Ya, gimana kalau menurut Bu Ria? Kalau menurut saya nanti coba saya pakai strategi itu Bu. Nanti saya bikin permainan dulu. Nah nanti siapa yang membuat kesalahan nanti saya kumpulkan. Nah itu nanti kan bisa jadi satu ya Bu. Nanti misalnya yang buat kesalahan pertama, nanti yang buat kesalahan kedua, kesalahan ketiga, nah itu jadikan satu kelompok. Oh iya. Jadi anak-anak itu merasa oh iya apa emang ini salah ya. Jadi maksudnya sadar bahwa mereka sadar memang saya tadi salahnya ini berkelompok dengan yang salahnya sama gitu. Oke. Jadi timbul rasa sukarela gitu ya Bu ya. Oke. Bagus Bu itu nanti. Ya bagus. Anak-anak saya yakin kalau sukarela, intinya sukarela berkelompok itu mestinya bisa mengurangi bisa mengurangi rasa kok aku sama ini, kok ya sama itu gitu. Ya seperti samalah seperti zaman kita sekolah dulu. Ya. Terus ini terkait dengan tindak lanjut Bu ini. Tadi kan panjenengan sudah mengidentifikasi ada 3 masalah tadi, terus juga solusinya juga sudah. Nah ini terkait dengan tindak lanjut yang pertama tadi Bu. Ini untuk topik yang ini tujuan belajarnya apa sudah selesai Bu? Yang topik apa itu tadi? Limbah keras ya Bu ya. Nah ini masih ada kelanjutannya Bu? Masih ada ya. Itu nanti apakah gimana Bu waktunya panjenengan tindak lanjut itu gimana? Tindak lanjut tentang yang tadi memperbaiki media videonya, kemudian
memperbaiki cara anak-anak berkelompok itu kapan kira-kira panjenengan akan mengeksekusinya gitu? Apa di pertemuan yang akan datang atau mungkin di topik yang lain atau gimana Bu? Langsung di pertemuan yang akan datang Bu, soalnya biar kan masih berkesinambungan itu enak. Oh enak gitu ya. Jadi panjenengan akan berusaha mengganti videonya itu pada pertemuan yang akan datang gitu ya Bu ya. Iya. Gini. Kira-kira mungkin ada kira-kira ada guru lain yang bisa membantu jenengan? Ada sih Bu, ada Ya? Ada. Atau suami mungkin yang membantu mengeditkan video? Iya, Ada Pak Nasiri atau siapa Bu mungkin yang video biasanya gitu, atau Pak Isan mungkin? Pak Isan. Oh Pak Isan ya yang membantu jenengan. Iya, Oh ya. betul. Jadi akan ada bantuan dari Pak Isan biar nanti videonya bisa lebih menarik gitu ya Bu ya. Terus kalau yang itu tadi, kalau yang speaker setelah speaker itu bisa langsung dibawa gitu ya Bu ya. Kalau yang ini tadi strategi kelompok yang menarik ini nanti bisa juga ini dicoba oleh Bapak Ibu guru yang lain ini, tentang sukarela membentuk kelompok gitu, tapi tidak dengan cara yang namanya sukarela mesti ikhlas mau gitu, tapi caranya menyenangkan gitu. Sukarela tapi menyenangkan gitu. Biasanya sukarela ya ikhlas itu agak berat lah, ini ikhlasnya tapi menyenangkan. Itu kapan Bu? Langsung atau di topik yang Langsung Bu. langsung? Iya, Jadi pertemuan yang selanjutnya panjenengan akan langsung menerapkan ini ya? Iya. Oke. Terus gimana Bu? Ada yang lainnya terkait penilaian gitu mungkin? Refleksinya panjenengan? Terkait penilaian itu ya tetap Bu, mungkin anak-anak ada yang belum aktif dalam berkelompok itu, jadi yang mengerjakan ya hanya itu saja. Oh iya. Tapi itu istilahnya jenengan penilaiannya itu sudah disiapkan alat penilaiannya, sudah gitu ya. Iya. Terus anak-anak juga sudah diberitahu tentang penilaiannya seperti apa, dan tidak ada istilahnya tidak ada protes atau tidak ada dari anak-anak ada suara-suara sumbang gitu, tidak ada ya. Jadi aman ya Bu ya. Berarti untuk penilaiannya berarti aman. Anak-anak merasa oh ya oke, tidak masalah gitu ya Bu ya. Ya oke. Berarti kalau panjenengan tadi sudah bisa mengidentifikasi permasalahannya, kemudian juga sudah tahu juga ternyata panjenengan juga sudah bisa mengidentifikasi solusinya, dan menurut saya solusinya ini luar biasa Bu ini. Kemudian juga sudah tahu kapan aksi tindak lanjutnya. Jadi menurut saya bisa panjenengan segera lakukan. Kemudian nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu setelah begitu ya Bu ya. Nah atau kapanpun nanti panjenengan membutuhkan curhat dengan saya ya Bu. Panjenengan sebetulnya kan ya sudah bisa menemukan solusinya kan gitu ya. Curhat saja dengan saya nanti bisa Bu. Kita kan tiap hari ketemu. Terima kasih Bu Lia. Semoga kedepannya anak-anak itu semakin suka dengan belajar prakarya. Tidak ada siswa yang ngantuk atau tidak ada siswa yang tidak minat lagi. Termasuk juga gotong royongnya juga nanti kuat, dan juga sifat-sifat karakter yang mulia yang lain semoga menyusul ya Bu. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum.